A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Insyaallah berarti hari ini kita bukan ngaji sirah nabawiyah. Jangan salah ya. Bukan mengkaji sirah nabawiyah. Saya cuma ngasih gambaran pada kalian buat biar mudah pas baca sirah nabawi kayak gitu. Ya, jadi jangan menghayalkan oh ntar kita bakal mengkaji Mekah kayak gimana ketika Nabi selama Nabi hidup gitu. Enggak. Kalian bisa dapat dimanapun tuh. Ya. Kalian bisa nonton di YouTube. Ya. Nah, ini yang enggak ada di YouTube. Mau kita adain. Gitu ya. Oke. Sebetulnya sejarah kehidupan manusia itu saling berkaitan. Ya. Enggak sekedar oh ini sejarah masa Mesir kuno. Ya udah terhenti. Ketika misalkan masa kerajaannya hilang, udah selesai. Entah dikalahkan entah gimana kan. Kemudian lanjut ke masa apa gitu. Berpindah misalkan ke masa Yunani misalkan, ya kan? Fokus di Yunani, ya kan? Yunani bisa dikatakan dimulai dari tahun 6 sebelum Masehi. Oke ya. Apa itu tahun Masehi dan sebelum Masehi? Pernah dengar SM kan? Bukan sekolah menulis ya. SM itu sebelum Masehi. Kalian pasti pernah dengar. Mungkin di SMA kita apa itu SM? Apa itu sebelum Masehi? Sorry. Dan apa Masehi? Nah, patokannya itu di kelahiran Nabi Isa. Ya. Nabi ya. Bukan Tuhan. Nah, ini karena Nabi Isa Al-Masih ya. Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Dinisbahkan kepada Al-Masih ditambah ya. Ya nisbah. Masihi. Ya. Masihiyun. Ya. Ya. Nah, zaman ke depan ini namanya tahun Masehi. Ini sebelum Masehi. Taruhlah misalkan tahun 1 2 3 4 5 6. Oke. Tuh 2 3 4 5. Oke. Nah, kita nggak terlalu tarik ke belakang ya. Karena ini gambaran umum terhadap bagaimana kondisi kala itu, dan pusatnya memang difokuskan di Yunani. Kenapa? Karena pengetahuan lebih ditekankan ketika masa Yunani, dikembangkan lah ya. Bukan berarti mereka penemunya, enggak. Oke. Ada tokoh misalkan ada Thales. Nah, tokoh-tokoh lain. Nah, insya Allah kalau kita udah selesai dari gambaran umumnya, kita akan fokus ke misalkan ini pembagiannya ntar kayak gini. Ini masa Thales sampai abad keempat lah. Ini lahir Socrates. Nah, ini masa 3 ke belakang ini namanya pra-Socrates. Ini masa ini. Fokusnya apa?
mencari tahu aslul asya. Dunia ini asalnya apa? Aslul asya. Apakah air? Kalian nonton film apa tuh? Avatar ya? Aslul asya. Air, udara, dan seterusnya. Oke, kemudian berpindah scene ke masa Socrates. Ya. Kenapa? Ya ini. Masa Socrates bukan fokusnya di aslul asya lagi. Kenapa? Karena ketika lahir Socrates itu ada semacam anggota dewan lah, ya, yang memanfaatkan anggota dewan itu kan berarti yang mengurus kerajaan masa Yunani gitu ya. Kan mereka menganut demokrasi, bukan kerajaan berarti ya. Tampuk kepemimpinan. Nah, setelah Socrates ngelihat para anggota dewan, senator, ya, senator yang rada-rada menjilat dan merugikan kaum yang bawahan. Ya. Akhirnya dia fokusnya bukan mencari aslul asya itu apa, ya, tapi bagaimana mensejahterakan, ya, mendakwahkan kebenaran kayak gitu ya. Oh ini kamu nggak tepat kayak gini. Nah, Socrates ini dia dari kalangan biasa, ya, kalangan biasa, nggak punya power lah, ya. Dia punya ilmu yang keren, cuman nggak punya power. Ya. Akhirnya setelah dia mengkritik kinerja para senator yang nggak becus, ya kan? Kemudian nggak langsung ke senatornya, tapi dia mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, mendatangi rumah-rumah, ya kan? Mendatangi rumah-rumah. Akhirnya dia mengatakan A, B, C, gitu kan. Semua pada sepakat sama Socrates. Nah, si Plato ini dia murid dari Socrates. Si senator yang tadi, senator-senator yang dibungkam sama Socrates, ya, merasa, oh ini Socrates ini bisa menghilangkan kedudukan kita, ya kan? Akhirnya mereka meracuni. Ada yang mengatakan ngasih racun ke Socrates, suruh minum racun gitu. Nah, singkat cerita, karena kita bukan fokusnya di pembahasan masa filsafat, kayaknya kalian pun nggak penting-penting kali ya. Kecuali yang memang masuk jurusan akidah. Tapi ala kulli hal, kita udah sampai ke Mesir tuh nggak ada urusan. Oh, saya bukan jurusan saya ini. Ya, nggak ada urusan tuh. Oke. Akhirnya ini meninggal, ya. Tawafa gitu ya. Ya. Karena ini nabi nih. Nabi kan nih. Ada yang mengatakan mereka nabi, ya. Alaihissalam. Nah, masuklah Plato nih. Plato dia punya ilmu yang keren, plus dia darah bangsawan lah. Oke. Keturunan raja gitulah. Apa? Berkedudukan. Oke. Nah, dia merasa yang tadi juga pengen jadi senator, kan? Rupanya senator ini yang membunuh gurunya. Dia kayak mengurungkan niat, ya kan? Akhirnya dengan berkat ilmu dan kedudukannya, ya, dia masa dia ini senator-senator yang ego gitu ya, yang korup dibasmi masa si Plato. Udah selesai nih masa senatornya, ya kan? Akhirnya mereka mengembangkan ke ilmu pengetahuan secara lebih dalam. Kalau Socrates bisa dikatakan akhlak. Nah, dua ini fokus di ilmu pengetahuan. Entah fisika, metafisik, dan semuanya. Ya. Semuanya berada di bawah induk filsafat. Dulu nggak ada ilmu kimia, nggak ada ilmu matematika, nggak ada ilmu fisika, nggak ada. Semua berada di bawah satu ilmu, yaitu ilmu filsafat. Ya. Jadi kalau misalkan dikatakan filsuf, dia harus menguasai itu. Apa aja? Ilmu metafisik, ilmu fisik, ilmu logik, ya. Terus
Ini juga sama nih. Plato dengan Aristo memiliki sumbangsi yang sama dalam ilmu pendidikan. Ya, walaupun ada beberapa perbedaan. Ya, Aristo sering nggak sama dengan Plato. Tapi Aristo sangat respect ke si Plato. Ya. Nah, selesai nih. Kita nggak perlu lama-lama di ini. Ide pemikiran mereka gimana? Singkat cerita, masa Socrates, Plato, dan Aristo, mereka ntar melahirkan banyak murid. Ini nggak cuma 3 ini, nggak. Ya. Ntar ada filsafat mistis. Ada Neoplatonis. Ya. Oke. Si Aristo ini punya murid namanya apa? Alexander the Great. Alexander Agung. Yang di Alexandria tuh. Yang belum ke Alex, jangan lupa tabarukan sama Mbah Alex. Ya. Dia yang punya tuh, dia yang bangun. Gitu ya. Nah, singkatnya dari masa Yunani ini, ya, dari masa Yunani, kalau nggak salah dia umur 16 tahun diangkat menjadi raja, ya, dengan kemapanan dalam ilmu yang diwarisi dari gurunya Aristo. Dia tahu bagaimana ilmu fisika, kimia, matematik eksak dan seterusnya, gitulah. Sehingga dia tahu bagaimana cara dia ngelatih militer lah, mempersiapkan sematang-matangnya. Nah, sehingga ketika melakukan ekspansi, ya, itu akan sangat mudah. Di satu sisi, nggak ada wilayah yang ditaklukkan sama Alexander Agung ini yang memberikan perlawanan yang memadai. Ya, dengan kesigapan dia dalam ilmu hitung tadi, misalkan kayak gini, tombak, ya kan lagi berkuda nih atau di atas tunggangan, gitu. Jarak musuh sekian jauh misalkan, ya kan? Ada tombak di tangan. Dengan berat sekian, berapa tenaga yang diperlukan untuk melempar dan headshot misalkan, tepat sasaran. Nah, itu dia punya ilmu itu. Itu sambil lari ya, sambil kuda lagi jalan tuh, lagi lari lah pokoknya. Nah, itu dilatih sematang-matangnya, ya kan? Nggak cuma ilmu hitung aja, tapi apa? Dilatih di lapangan. Oke. Nah, singkat cerita berarti Alexander the Great ini dia ntar ada masa periode Helenistik. Ya, di mana Alexander Agung dia membawa turas Yunani, ya, peradaban Yunani ke tempat wilayah jajahannya. Nah, singkat cerita si Alexander the Great ini dari Yunani, ya kan, tiba di Alexandria. Ya. Alexandria belum ada nama. Ya. Alexandria dinamai Alexandria setelah dia menguasai tempat tersebut. Ya. Setelah dia sampai di tempat tersebut, ya kan, dia terpukau dengan lautan yang sangat ajib, ya kan, sangat keren. Akhirnya dia mengatakan, ini kelak akan saya jadikan sebagai ibu kota dari kerajaan saya. Jadi dipindahkan dari Yunani ke Mesir, tepatnya di Alexandria. Dan dia, ini nih, bukti bahwa dia cinta dengan ilmu, dia bangun pusaka yang ada di Maktabah Alexandria sampai sekarang tuh. Nah, itu dari dia tuh. Ya. Oke. Periode Helenistik ini, singkat cerita tahun di sinilah, ya. Dia meninggal, ya. Diganti sama raja yang berikutnya. Mulailah melemah masa Helenistik. Helenistik ini periode di mana turas Yunani lah. Turas Yunani disebarkan. Romawi, Persia, dan seterusnya. Ya, ingat ya, Romawi, Persia, dan seterusnya. Mesir. Ini Ethiopia. Yaman.
Ini Mekah, Madinah, Syam. Ini Persia. Nah, entar Romawi di sini nih. Ini Sudan, Aljazair. Aljazair nama ini apa? Al-Jazirah. Hah? Al-Jazirah. Aljazair. Ini Maroko. Nah, entar Romawi, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Ini fokusnya ya. Pembahasan ini di abad ketiga. Nah, Turas Yunani disebarkan, meninggal si Alexander the Great, diganti sama raja yang berikutnya, kemudian melemah. Nah, di satu sisi, di Italia, ya, ini nih, daerah sinilah, Roma, ya, Romawi, ya, itu mereka lagi berkembangnya, ya kan? Cuman mereka nggak punya peradaban, nggak pernah dikatakan peradaban Romawi. Kenapa? Karena kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, syarat satu wilayah, satu kerajaan dikatakan peradaban itu minimal memiliki tiga unsur. Ya. Di antaranya apa? Dia harus punya bahasa. Nah, Romawi dia nggak punya bahasa. Dia mengadopsi bahasa Yunani ke bahasa keseharian. Oke, berarti ini dari Romawi udah ada sebetulnya, cuman nggak kuat. Masa kuatnya setelah Masehi lah ini nih. Romawi udah mulai eksis. Plus ditambah ngalahin penerus Alexander the Great, nggak ada yang becus lah. Dah, ya. Nah, disinilah lahir Nabi Isa lahir di bawah tekanan orang-orang Raja Romawi. Sebetulnya Raja Romawi bodoh amat dengan agama, bodoh amat dengan agama. Ya, mereka nggak mau tahu tentang. Ingat ya, agama Nasrani itu diutus untuk orang Yahudi. Ya, beda ya. Nasrani untuk Yahudi. Ini penting nih. Ntar kita akan membahas diaspora. Diaspora itu pengusiran orang Yahudi dari tempat. Ada beberapa kejadian, ya, karena pemberontakan dan pengkhianatan orang Yahudi. Nasrani ini diturunkan oleh Allah, ya kan, untuk ngajak orang-orang Yahudi yang udah mulai melenceng. Sehingga Nabi Isa, ya, yang fokusnya ke orang Yahudi, ingat, Yahudi itu punya semacam narasi lah. Kami adalah bangsa paling mulia, ya. Kami adalah bangsa terpilih, ya. Jadi agama Yahudi ini, bahkan keturunan Yahudi itu adalah keturunan yang mulia, ya. Nggak boleh ada satupun, bahkan orang Yahudi tidak diperintahkan untuk berdakwah, tidak diperintahkan untuk mengajak orang lain ke agama Yahudi, enggak. Nah, ini penting nih. Ntar ada kaitannya dengan ketika masa Mekah Madinah setelah Nabi. Ya, jadi ini yang saya maksud, bahwa kita nggak cuma ngebahas Nabi mengepung orang Yahudi karena mereka khianat, enggak kayak gitu. Enggak cuma hal-hal yang kayak gitu. Ya. Orang Yahudi, ingat, mereka nggak pernah diperintahkan, bahkan haram katanya, untuk mengajak orang yang bukan dari keturunan Yahudi untuk masuk agama Yahudi, apalagi menjadi keturunan Yahudi. Nah, kenapa? Karena agama Yahudi adalah agama yang spesial. Ikhtarahullah. Oke. Sehingga entar ada yang taslim, ada yang enggak. Oke, ya, kalian sabar ya kalau misalkan ini belum masuk ke intinya, tapi ini akan relate dengan pembahasan ketika Nabi berdakwah di Mekah dan Madinah. Ya, Yahudi dia enggak, antara ada dua kelompok, ada yang taslim, ada yang enggak, ada yang ikut ke Nasrani, ada yang enggak. Nah, karena Yahudi udah lama di bawah Romawi, tiba-tiba datang Nabi Isa dengan membawa risalah
risalahnya, mengajak orang Yahudi untuk masuk ke agama Nasrani. Nah, orang Yahudi merasa, oh Nabi Isa ini kayak ngeganggu aja. Kamu itu siapa? Ya, dengan narasi tadi bahwa mereka lebih mulia, ya kan? Mereka nggak terima orang Nasrani. Akhirnya apa? Mereka bukan mengadu, ngefitnah orang Nabi Isa nih sama Hawariyun. Ya, ini entar akan ngaruh ke kenapa Injil nggak ada yang asli nuskhahnya tuh. Dah nih perhatikan. Ketika masa Romawi, ya, orang Yahudi karena udah geram sama orang Nasrani, ya kan? Pengikut Nabi Isa khususnya, mereka ada riwayat mengatakan Yahudi ini ngebakar perpustakaan punya orang Romawi. Kemudian mengatakan memfitnah. Setelah mereka ngebakar, mereka ke Raja Romawi, kemudian mengatakan yang melakukan itu adalah orang Nasrani. Ya kan? Ingat pustaka, pendidikan kala itu sangat sakral, sangat penting. Ya. Akhirnya karena geram, kalau nggak salah Raja Nero itu menyiksa Nabi Isa dengan Hawariyun, ya. Akhirnya antara ada yang pergi ke tempat lain, ya, keluar. Berapa orang Hawariyun? 12. Ya. Oke. Ntar masing-masing dari 12 tersebut akan punya murid, ya, yang menyebarkan agama Nasrani. Nasrani Yahudi. Dapat ya? Berarti Yahudi membakar perpustakaan Raja Romawi, kemudian mengatakan yang melakukan hal tersebut adalah orang Nasrani. Sehingga mengalami semacam penyiksaan, kayak gitulah. Nah, akhirnya kitab-kitabnya itu dibakar, diambil dan disembunyikan, kayak gitu. Dirampas lah pokoknya. Dah, beberapa dari Hawariyun berhasil menyelamatkan nuskhah aslinya. Nih poinnya nih. Dah, berhasil menyelamatkan nuskhah asli. Oke ya. Sampai akhirnya sininya berpindah ke abad 3. Nah, abad ketiga lahirlah seorang raja dari kalangan Romawi, ya, yang berayahkan paganis. Nah, ini anak nih, raja nih. Paganis ayahnya. Ibunya seorang yang agamawan. Apa, biarawati ya? Biarawati ya. Yang taat lah. Oke. Kemudian setelah si ayah ini, kan ini masa Romawi, saya lupa nama raja ini, ya, menikah dengan seorang perempuan yang dari agama Nasrani. Ingat ya, agama itu bukan poin penting dari Raja Romawi. Dibebaskan selama mereka membayar pajak. Oke. Nah, sistem pajak itu ntar diadopsi sama Sayyidina Umar, diambil dan dipraktekkan di masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Ya. Oke. Kemudian mereka punya anak. Ya. Anak ini tumbuh di bawah asuhan ibunya yang agamawan. Oke. Kalau ibu berarti agamawati enggak? Enggak ya? Biarawati. Nama ibunya Wati kayaknya. Ya. Ayahnya ini dia sibuk apa? Ayahnya ini paganis. Hah? Ayahnya ini paganis. Raja kan, sibuk di luar dia. Ya kan? Sibuk di luar ngurus pemerintahan. Si anak ini dibesarkan di bawah asuhan seorang ibu yang agamawan. Meninggal ayahnya digantikan oleh si
anak ini, ya kan? Digantikan oleh dia. Nah, karena dia tumbuh di bawah asuhan seorang ibu yang taat beragama, ya, dia antara akan mewarisi apa yang diwarisi oleh ibunya. Ya, singkat cerita dia jadi raja masa ini. Dah, tiba-tiba ada satu orang, ya, dari yang beragama Nasrani. Ingat, Romawi mengadopsi pendidikan filsafat ala Yunani. Ya, entar di Yunani ada Tayar itu apa ya? Mazhab dalam filsafat, ya. Banyak ya, cuman kita fokus di karena yang sedang berhubungan adalah Neoplatonisme. Neoplatonisme ini udah ada orang namanya Plotinus, murid daripada Plato. Bukan cuma Aristo ya. Dia murid daripada Plato, si Plotinus ini. Nah, sehingga dia punya murid. Murid-muridnya itu dia mendirikan mazhab ala gurunya. Nah, namanya Neoplatonisme. Nah, di antara nih penting nih ya. Di antara unsur yang dianut oleh si Plotinus, ya, bahwa alam semesta itu terdiri dari 3 unsur. Nah, ini Plotinus berarti masa-masa ini ya, masa-masa Yunani ya. 3 unsur. Cuman dia nggak ngejelaskan apa unsur tersebut. Nah, sehingga si orang yang hidup di masa ini, taruhlah namanya si A gitu ya. Si A, ya, dia ngambil filsafat Neoplatonisme dengan konsep 3 unsur tadi. Ya, dia mencoba meracik antara agama dengan filsafat. Ya, dia ngambil mazhab Neoplatonisme, kemudian dia meracik dengan agama Nasrani. Ya, di masa-masa ini Nasrani udah mulai aman. Ya, kenapa? Karena ntar di sini Yahudi di diaspora, diusir. Ntar kita bahas. Sehingga mereka lari ke Syam. Baru ntar ke Madinah. Sabar. Nah, kita fokus di yang masa abad ketiga nih, yang masa Kristen. Nasrani. Dah, si A punya kedekatan dengan raja tadi. Ya, penting ya, dapat dah. Punya kedekatan dengan raja ini, ya. Dia akhirnya apa? Mengusulkan, wahai raja, bagaimana misalkan saya punya ide nih. Kita improve. Filsafat itu sebagai ilmu pengetahuan sangat diagungkan. Ya, agama juga demikian. Akhirnya kenapa nggak kita gabung aja? Nah, kata dia. Nah, kan? Kata dia, digabungkan aja. Oh, gimana konsepnya, kata raja? Nah, kan? Kata si A, gini. Nah, dengan konsep tadi, ya, dia mencoba mengusulkan aslul asya. Ya, itu ada 3 unsur. Yang pertama kita katakan Allah, si Tuhan. Misalnya kayak yang Allah lah, gitu. Nah, yang kedua Nabi Isa. Nah, yang ketiga adalah ruh sebagai pengantar wahyu. Nah, konsep ini nih yang tadi tidak dijelaskan. Ya, sehingga diambil sama si A. Dia ngeracik agama dengan filsafat. Agama plus filsafat ditakdim ke raja. Dah, raja pokoknya, bagus nih. Ya, bagus kenapa? Filsafat itu keren, agama itu keren. Ya. Akhirnya dibuatlah muktamar. Konsili. Nah, kalau kita nikah, kalau kita muktamar. Ya. Dah. Akhirnya ada pro ada kontra. Ya. Ini pihak yang mengajukan agama plus filsafat yang dibumbui dengan filsafat Neoplatonisme. Kadang mengatakan aslul asya adalah 3. Allah, Nabi Isa dan ruh. Ya. Oke.
Itu di masa awal, muktamar yang pertama, semua pada nolak. Entah itu di barat atau di timur, Romawi timur atau di Romawi barat. Nggak ada yang setuju. Dah. Salah satu tokoh yang menentang adalah Arius. Dah. Singkat cerita 2, 3, 4 muktamar sampai entar kalau nggak salah di Konsili Nikea. Konsili Nikea, ya. Itu si Arius diasingkan ke nggak tahu kemana gitu. Nah, akhirnya diresmikan, ya. Agama plus filsafat ala Neoplatonisme sebagai wajib dianut di Roma. Cuman itu diterima cuman di barat. Di timur enggak. Perhatikan, di timur enggak. Ya. Ya, di timur tidak. Ngaruhnya kemana ntar? Selesai nih, ada yang nggak paham? Aman ya? Kalau kalian misalkan nggak paham, jangan nggak paham lah, ngapain disimak. Coba paham, ya. Arius itu dari siapa nanya? Oh, Facan. Arius itu dia orang yang dari agamawan, yang kalau kita ulama lah. Nah, dia menentang konsep ini nih. Padanan bukan menentang agama nggak boleh dicampur dengan filsafat, tapi padanannya nggak sesuai. Nah, bertentangan dengan yang ada dalam Nuskhah Turas. Ya. Selesai. Ada soal? Sebelum kita lanjut ke masa Islam. Masa Islam 570 ya, Nabi Muhammad lahir 570. Abad ke-6 dimulai dari 501 sampai 600. Bukan dari 600 sampai 700, enggak, bukan itu. Ya. Ada soal? Aman ya? Nih, perhatikan nih. Timur enggak setuju dengan konsep Trinitas, taslis namanya kalau bahasa Arab. Tiga unsur yang satu, kayak gitu. 3 unsur yang satu. Dah. Oke ya. Ingat ya, ini padanan agama dengan filsafat yang sesuai. Bukan berarti ntar, oh berarti Islam nggak boleh berfilsafat, nggak gitu. Ya. Udah nih, berarti ini udah ini kita selesai masa pra-Islam secara garis besar. Bahwa Trinitas lahir ketika setelah kalau nggak salah di Konsili Nikea, Arius diusir, ya kan? Diresmikanlah Taslis sebagai agama yang baru di barat, timur enggak. Ya. Dapat nggak Zog filsafatnya? Kelas sejarahnya. Sejarah itu kan dari syajaratun. Ya, syajaratun, pohon. Kenapa dinamakan sejarah? Kenapa sejarah dinamakan syajarah? Diambil dari syajarah. Karena pohon itu dari awal sampai ke atas dia. Sama, ini dari, taruhlah akar tadi adalah Nabi Adam. Sampai ke atas terus. Nah, itu syajaratun. Syajaratun, sejarah. Ya. Ada soal? Coba bukti bahwa kalian paham nih. Coba. Ini Nasrani sebelum Konsili Nikea itu orang itu percaya apa? Tetap kepada Tuhan yang satu. Cuman agama bukan poin inti. Sampai ntar misalnya kayak dibebaskan, kalian menyembah apa, mau Yahudi, mau paganis. Ya. Dapat ada berarti Trinitas lahir dari filsafat Neoplatonisme. Ya.
Ke bawah nih kelihatan, Kram. Kelihatan. Sebelum yang 3 unsur yang Allah sama Ruh sama Nabi Isa itu sebelumnya apa yang di protein unsur? 3 unsur yang di Platonisme yang asli itu. Lupa pula nih Balia. Nanti coba lihat lagi. Nah, Plato ini dia agak metafisik. Ciri mazhabnya agak metafisik, sedangkan Aristo lebih ke yang fisiknya. Sehingga Plotinus mewarisi ide pemikiran gurunya. Berbeda dengan Aristo. Ya. Kalian pernah dengar ini kan? Filosofi teras. Pernah? Itu dari foundernya Zeno namanya. Bahasa Arab tulisnya Zainun. Zainunon, bukan Zainun. Zainun. Zainunon. Nah, dia itu di antara ide yang biasa dipakai bahwa dia persis kayak Socrates, nggak perlu harta, ya. Justru kita perlu merasa cukup, ya, perlu merasa cukup. Nah, selesai nih, kita masuk ke Islam. Ada ya? Aman ya? Ya ada, berarti poin kita 1, 2 sama turas Yunani tadi. Injil yang asli. Injil asli. 4. Nah ini 5. Bahwa kerajaan Romawi Timur nggak setuju dengan apa yang digagas oleh Romawi Barat. Ya. Selesai nih. Coba lihat gambaran. Hah? Boleh. Apa? Asal mula dunia dari air, udara, atau apa bang? Jadi udah nyepil sedikit. Udah itu nggak usah Pak. Berarti bang dari abad 1 sampai 3 itu Injil nggak asli lagi bang? Gini, yang aslinya hilang. Hilang imma dia disembunyikan biar nggak dibakar, atau dia memang dirampas. Buktinya sampai sekarang masih ada yang diabadikan tuh di apa yang dekat ini Palestina, Yordan. Nah, nampak bawahannya? Kamu? Ya. Si A tadi yang mentakdim ide itu siapa? Siapa namanya? Waduh, nggak sempat kenalan pula. lupa. Oke. Kenapa marah sama dia? Oke. Kita masuk ke nyempil-nyempil lah.
Kita ke Yahudi yang tadi diaspora. Nah. Ingat ini petanya ya. Oke. Yahudi setelah, nah ini kita masuk nih. Kita nggak bakal bahas sejarah ya, sejarah Nabawiyah maksudnya. Ya. Yahudi yang tadi diusir sama raja, ya. Mereka singgah keluar dari daerah timur ini ke Syam, ya ke Syam. Oke, dikit-dikit ah, ini gambaran umum. Ntar di Syam ada kerajaan juga. Ya, ingat, masa ini, ya, ntar ada dua imperium besar. Ada imperator. Ada Romawi, ada Persia. Yunani udah nggak ada ya. Nah, kedua-duanya ya, itu mengambil filsafat Yunani. Ya, periode Helenistik. Oke. Nggak ada kerajaan-kerajaan lain, wilayah-wilayah yang lain kecuali tunduk ke salah satu dari dua kerajaan ini. Nah, Yaman entar diperebutkan. Ya. Ethiopia. Ethiopia bahasa ini apa sekarang? Ya dulu Habasyah lah. Ethiopia. Nah, Ethiopia berinduk ke Roma. Yaman berinduk ke Persia. Entar Yaman kadang kalah, kadang menang. Misalnya kayak Yaman ini kadang diambil alih oleh Persia, kadang dikalahkan sama Roma. Nah, si Yahudi tadi setelah mereka keluar diusir dari Roma karena memberontak gitu ya. Mereka lari ke Syam. Ke Syam. Nah, ke Syam. Di Syam, mereka masih dikejar juga sama kerajaan pasukan Romawi. Nah, masih dikejar. Sampai akhirnya pergi ke Madinah. Ya. Pada abad 1, abad 2. Ya, 100 sampai 200-an. Nah, sehingga masa Nasrani di sini akan lebih berkembang. Kenapa? Karena Yahudi udah minggat. Mulai dapat, ya. Sehingga nggak ada gesekan lagi, ya. Ini masa Yahudi migrasi, bukan migrasi, memang diaspora lah, diaspora pertama. Kalau nggak salah, ya, semoga nggak salah, ini bukan Nezar. Yang ngusir orang Yahudi, bahkan membunuh, bukan ngusir, membunuh. Akhirnya mereka lari ke daerah Syam. Nah, nggak sampai di sana, mereka masih dikejar. Akhirnya mereka singgah di Madinah, abad 1 dan 2. Singgah di Yasrib dulu ya. Dapat? Ya. Nah, apakah pertanyaannya di Madinah, di Yasrib, ya, ada kita kenal Aus sama Khazraj. Madinah ada, Yasrib. Ada Aus, ada Khazraj. Oke ya, Aus dan Khazraj. Cuman
para sejarawan menyebutkan bahwa orang Yahudi lebih dulu sampai ke Yasrib. Ya udah nih Yasrib lah. Ya udah gampang Madinah ya. Yasrib. Dah. Nah, bisa dikatakan ya, Yahudi kenapa mereka singgah di sini? Ya, karena yang tadi di Syam masih dikejar sama Raja Romawi. Mereka lari turun lagi ke Yasrib. Ya, Raja Romawi, pasukan Romawi masih ngejar. Cuman ingat, Raja Romawi nggak nemu. Kenapa? Karena daerah Hijaz ini terkenal dengan padang pasir. Ya, padang pasir. Oke ya. Ntar ini ngaruh nih kenapa Allah memilih tanah Mekah Madinah sebagai tempat di mana Islam berkembang. Ya, salah satunya karena Islam di daerah Mekah dan Madinah ya, belum terkontaminasi dengan yang namanya filsafat. Sehingga ketika Nabi lahir di tengah-tengah komunitas penduduk yang terbelakang, ya, tiba-tiba ada sosok yang lahir tanpa berguru. Ya, bisa lahir dengan sifat yang berbeda dan orang pada umumnya. Bijak, fatanah, ya kan? Sidik, jujur. Ya, ini keren nih. Wajar aja jadi nabi. Kenapa? Karena nabi nggak perlu berguru. Ya, mau dikatakan, oh nabi dulu baca buku-buku filsafat Yunani kuno. Nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak pernah ada sejarah mencatat bahwa Mekah dan Yasrib, Madinah, ya, itu masuk ke dalamnya Raja Timur, Raja Romawi Timur, atau Raja Romawi dengan Raja Persia. Nggak ada sejarahnya. Jadi bantahan tadi yang katanya Nabi meneliti buku filsafat Yunani kuno itu nggak ada. Mereka aja nggak sampai ke sini. Buktinya apa? Raja Romawi ketika ngejar orang Yahudi belum sampai ke Mekah, masih di Madinah. Udah kesasar. Akhirnya mereka pulang. Selamatlah orang Yahudi, menetaplah mereka di Yasrib. Oke. Nah, ini falsafah sejarah namanya. Kita mengaitkan kejadian satu dengan kejadian yang lain. Hah? Sehingga Yahudi menetap di sini. Yahudi ada tiga bani. Oke, yang tadi ini dari kelompok Arabnya. Berarti kita bagi gimana? Ada apa aja Yahudi? Coba sebut. Satu. Yang kedua. Yang ketiga. Bani Qur. Nah, menempatlah orang Yahudi di Yasrib. Ya. Nah, Aus dan Khazraj dari mana? Dari Yaman. Kalian pasti pernah mendengar Yaman terjadi pecahnya bendungan yang menyebabkan entar di Yaman ini ada kaum Al-Azdi, Al-Azd yang hidup masa ini nih. Nah, keturunan-keturunannya dia ya, itu pindah ke Mekah, ada yang pindah ke Madinah. Di antara kaum mereka yang pindah ke Madinah adalah Aus dan Khazraj. Ya. Oke. Kemudian, singkat cerita, ini berarti duluan orang Yahudi ya, tiba ke Madinah ya. Baru nyusul orang Aus dan Khazraj. Ada yang mengatakan tahun ke-400. Ya. Ada yang mengatakan 300 sekian. Ya. Ala kulli hal, Yahudi lebih duluan nyampe ke Yasrib. Tamam.
Nah, apakah ketika kedatangan Aus dan Khazraj, Yahudi itu menerima langsung atau enggak? Ingat, ketika Yahudi tiba di Yasrib, di sana udah ada penduduk. Cuman bedanya belum ada penduduk tetap. Kenapa? Yang pertama, daerah Hijaz panas. Panas sehingga membuat ini ya, dulu ada jalur perdagangan dari Yaman ke Syam. Mekah dan Madinah cuman jadi tempat persinggahan. Ya, tempat persinggahan. Transit lah untuk melanjutkan perjalanan. Tibalah kaum Aus dan Khazraj dari Yaman ini ke Yasrib. Menetap di sana. Orang Yahudi itu menguasai daerah lahan-lahan pertanian. Mereka berbaur dengan masyarakat yang seadanya. Akhirnya mereka Yahudi ini berkembang biak, gitu ya. Sampai datang Aus dan Khazraj. Mereka sama sekali nggak merasa terganggu dengan Aus dan Khazraj. Yang pertama, kemungkinannya jumlah yang tidak banyak, karena yang dari Yaman, ya, mereka keturunan Al-Azd ini. Ini Aus dan Khazraj nisbah kepada nenek moyang mereka. Ini Aus ada saudara dengan Khazraj. Turunan daripada Aus dan Khazraj ini nih, yang kemudian menetap di Yasrib. Ya. Kenapa Yahudi tidak merasa adanya gesekan? Karena jumlah mereka nggak banyak. Yang kedua, Yahudi mikir bahwa kita bisa memanfaatkan tenaga orang-orang Arab. Ya. Karena antara Yahudi akan ima di pertanian, kemudian juga di emas. Ya. Oke ya. Oke. Masih di awal-awal Aus dan Khazraj itu kerja ke orang-orang Yahudi. Ya. Hidup damai. Ya, hidup damai. Sampai saatnya, tiba waktunya, Aus dan Khazraj udah mulai banyak, kemudian udah mulai kaya. Ya, ini perhatian nih. Kita akan mudah masuk ke bagaimana mungkin Nabi tiba di Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, nggak ada gesekan. Kok bisa? Nah, ini ngaruhnya nih. Nggak sesimpel, Nabi hijrah berdakwah di Mekah, kemudian 13 tahun di sana ada celaan, makian dan seterusnya, hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut sama penduduk Madinah. Disambut sama penduduk Madinah, kok bisa? Nggak sesimpel itu. Kalian coba, misalkan nih, kalian mengaku jadi nabi misalkan, Pak Chan, ya kan? Ana Rasulullah, saya adalah utusan Tuhan, kata si Pak Chan, ya kan? Kemudian kita usir lah sama kita nih, ya kan? Diusir sama kelompok ini, ya kan? Kemudian Fatcan hijrah ke Gamaliyah. Di Gamaliyah udah ada info bahwa orang ini orang terusir nih. Buktinya apa? Bukti bahwa dia terusir dari kampungnya, berarti dia bukan orang yang baik-baik. Harusnya orang Madinah bukan malah menerima, tapi apa? Ya kan? Ini kok bisa semulus itu jalannya? Ini. Yang belum kita cerita nih. Singkatnya, Aus dan Khazraj hidup bahagia dengan Yahudi, rukun lah. Sampai tiba waktunya di mana Aus dan Khazraj udah mulai hedon, udah mulai royal ya, udah mulai fashion. Yahudi membayangkan, ini bahaya nih, kan? Bahaya kenapa? Karena takutnya Aus dan Khazraj berkomplotan buat nyerang orang Yahudi. Udah ada isu nih. Ingat ya, Aus dan Khazraj tinggal di pedalaman Madinah. Tempat-tempat yang agak jauh dari perkotaan. Ya. Jadi mereka bodo amat. Dalam artian mereka nggak mau menampakkan bahwa wallahu alam betul apa enggak gitu ya, bahwa Aus dan Khazraj pengen nyerang, pengen menguasai Madinah. Tapi mereka merasakan hal tersebut, orang Yahudi ini. Akhirnya Yahudi ngusir orang Aus dan Khazraj.
Nah, cuman ingat, Aus dan Khazraj ini ketika merasa kayak ada gesekan dari orang Yahudi, mereka minta tolong dari Yasrib ini ke Syam. Di Syam, ini penting nih. Yang tadi kita katakan Yaman, kabilah Al-Azad, ya kan? Karena ada pecahnya bendungan, ya kan? Walaupun ntar ada pembahasannya. Ya. Apakah karena pecah bendungan mereka hijrah atau bukan? Mereka pindah. Ya. Dari semua bani-bani Al-Azad, di antaranya tadi saya katakan ada yang singgah di Mekah, ada yang di Yasrib, ada yang di Syam. Ya. Di Syam ada namanya kerajaan Ghassan. Ghassaniyah. Nah, di antara kelompok yang masih satu darah dengan Aus dan Khazraj adalah namanya Malik bin Ajlan. Abu Al-Jabalah. Nah, yang menyeru lah, mengajak kaum Aus dan Khazraj menyatu buat Yahudi pengen ngapa-ngapain kita nih, mengusir kita nih. Kita ngasih perlawanan. Namanya siapa? Malik bin Ajlan. Malik bin Ajlan. Dia orang yang menyatukan suara Aus dan Khazraj. Kemudian dia yang berinisiatif untuk ke Abu Al-Jubalah. Di mana Abu Al-Jubalah itu adalah ada yang mengatakan dia raja, dari salah satu raja kala itu di Ghassaniyah. Ghassaniyah itu Syam. Di mana Abu Al-Jabalah masih satu darah dengan Malik bin Ajlan. Dapat dah? Mereka dari Yasrib ke Syam. Minta perlindungan dari tekanan orang Yahudi. Akhirnya dari Abu Al-Jubalah, karena masih satu suku, fanatisme nih. Ya, karena masih satu suku, dia langsung ngerespon, "Oh ya udah, kalian pulang duluan. Kami akan membawa tentara dengan pasukan. Ya, kami akan merespon orang-orang Yahudi." Pulanglah Malik bin Ajlan membawa kabar gembira bahwa insya Allah kaum kita akan datang buat ngebantu kita nih, ya kan? Ya udah, datanglah Ghassaniyah, ya, di bawah pimpinan Abu Al-Jubalah. Dah, akhirnya nggak sampai di kota Yasribnya, nggak sampai di tempat penduduk asli Yahudi yang di perkotaannya, cuman nunggu di sinilah. Orang Yahudi nggak tahu bahwa Ghassaniyah pengen ngebunuh orang Yahudi. Akhirnya Ghassaniyah ini di bawah Abu Al-Jubalah mengundang beberapa orang Yahudi ke tempat yang udah disediakan, tempat pertemuan lah. Nah, ngerespon lah beberapa orang Yahudi, banyak lah, ya kan? Makan, dijamu, akhirnya tiba-tiba dibunuh, ya kan? Udah mulai minoritas lah orang Yahudi. Nah, kemudian Aus dan Khazraj dipanggil sama Malik bin Abu Al-Jubalah. Kata dia apa? Ini saya udah ngebasmi setengah orang Yahudi. Kalau sampai kalian nggak becus menang ngalahin orang Yahudi yang tersisa, saya akan ngebakar kalian. Nah, itu kayak biar semangat aja, bukan betul-betul masa ya kaumnya dibakar. Enggak, itu biasanya orang Arab manas-manasin kayak gitu dia. Bukan kamu harus menang ya, enggak kayak gitu. Ya. Kamu pasti bisa. Enggak. Ya udah, akhirnya mereka nyerang orang Yahudi. Singkatnya bentar. 632 dikurang 120 berapa? Berapa? 512. Ya, kalau masalah 512 atau lebih awal lagi. 510 ya. 510 Madinah yang pertama atas orang Yahudi dari abad 1 2 sampai 509 lah. Nah, kemudian berpindah tahta ke Aus dan Khazraj. Masa 510 sampai
632. Dah. 632. 632 ini Nabi hijrah ke Madinah, ya. Nabi hijrah ke Madinah. Alan. Sendalnya taruh di dalam aja, dah. Oke. Berarti apa? Yahudi udah berhasil ditaklukkan, ya kan? Nah, Aus dan Khazraj memimpin di masa menguasai Madinah di masa 510. Dah. Ini nih, perhatikan nih. Ini kalian akan dapat gambaran kenapa Nabi mengutus Mus'ab bin Umair sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Seberapa berpengaruh Mus'ab bin Umair ketika di Madinah? Bagaimana kondisi Aus dan Khazraj? Nah, oke, ini. Dah, setelah Aus dan Khazraj menguasai pusat kota Madinah, ya, di sini, ngalahin orang Yahudi, kan? Orang Yahudi masih tetap ada, cuman nggak bisa sebebas itu lagi. Kenapa? Karena udah bukan penguasa. Dah. Kemudian ada faktor lain yang membuat kenapa Yahudi bisa kalah. Yang pertama, karena di Yaman, ya, di Yaman ini kan, itu juga ada kaum Yahudi. Nah, Yahudi dibela sama orang Persia. Nah, Romawi musuh Persia. Jadi ketika Yaman berada di bawah orang Yahudi. Nah ini, kenapa yang tadi Aus dan Khazraj nggak berani sama orang Yahudi? Karena mereka tahu Yahudi itu di Yaman mereka berkuasa. Oke, sehingga dan kaum Aus dan Khazraj udah nggak banyak lagi di Yaman, ya kan? Akhirnya diambil lagi sama orang Yahudi di Yaman. Orang Yahudi, ya. Kemudian kisruh Yahudi ini dengan Yaman, ya. Yahudi dibela sama Persia. Oke. Kemudian beberapa penduduk Yaman yang kontra dengan Yahudi minta tolong ke Ethiopia, Habasyah. Habasyah berada di bawah Romawi. Akhirnya Romawi ngasih bantuan ke Habasyah. Habasyah menyerang Yaman. Menyerang Yaman dalam artian ngusir orang Yahudi, bukan ngusir, ngambil tampuk kekuasaan dari Yahudi. Ya. Nah, ketika Yahudi kalah, barulah jadi nggak mungkin Aus dan Khazraj berani minta tolong ke Syam, ya kan? Kecuali nunggu waktu. Kapan waktunya? Ketika Yahudi dikalahkan. Seandainya misalkan Aus dan Khazraj nyerang orang Yahudi tadi, ya kan? Kemudian pasti Yahudi minta tolong ke Yaman. Yang dimana Yahudi di Yaman. Tapi mau minta tolong kemana? Yahudi di Yaman udah kalah. Jadi ada waktu yang sangat tepat. Dapat nggak? Dapat ya? Ya udah akhirnya singkat cerita Aus dan Khazraj menguasai Madinah, menguasai Yasrib, ya. Kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih aman Aus dan Khazraj sampai akhirnya perang persaudaraan. Nah, itu mulai sekitar 513 lah taruhlah. Ya. Aus dan Khazraj satu sama lain pengen ya di bawah fanatik kesukuan ada fanatik kesukuan lagi. Dapat nggak? Sesama, oh ini kabilah A dengan kabilah ini, bukan kabilah, keluarga lah. Ya. Dah, sampai akhirnya Aus dan Khazraj saling berperang. Dah. Nah. Qainuqa, Nazir dan Quraidah itu mereka juga ada konflik internal. Antara mereka pecah. Ada yang gabung ke Aus, ada yang gabung ke Khazraj. Udah. Kapan hancur? Kapan selesai perang Aus dan Khazraj? Perang persaudaraan Aus dan Khazraj
ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dah. Jadi lihat bagaimana Nabi mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj. Enggak segampang saudara selesai. Ingat ya. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya. Jadi ada yang namanya gini. Entar ada banyak perang antara Aus dan Khazraj sama orang Yahudi juga. Ya. Aus Khazraj singkatnya ada perang Bu'as namanya. Perang Bu'as. Perang Bu'as. Adalah perang terakhir antara Aus dengan Khazraj. Perang terakhir. Dah. Ingat. Ini perang terakhir. Aus dengan Khazraj. Ya. Orang Yahudi, ya. Entar ini perang Bu'as dimenangkan oleh Khazraj. Ya. Yahudi karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Mereka cuma bisa ngancam-ngancam doang. Mereka mengatakan, kelak akan diutus seorang nabi, kelak akan diutus ini ancaman orang Yahudi ini, ya kan? Kan semenjak mereka dikalahkan, itu mereka nggak ada kesempatan buat ngambil balik, ya. Orang Yahudi mengatakan kelak akan diutus. Dan itu ada di kitab Taurat. Injil, kitab Masehi. Zabur. Mereka mengatakan di kitab Zabur ada info tentang nabi yang akan diutus di tanah Arab, yang di mana kata orang Yahudi ini. Kata orang Yahudi, intinya akan ada nabi terakhir lah. Cuman mereka entah ngimprov entah enggak. Kata orang Yahudi, kelak akan diutus seorang nabi yang di mana nabi tersebut akan bergabung bersama kami, yang kemudian kami akan memerangi kalian. Aus dan Khazraj katanya. Dapat? Oke. Ingat, kaum Arab, Aus dan Khazraj itu percaya dengan apa yang ada di kitab Samawi, entah di Injil, entah di Zabur atau Taurat. Dah percaya mereka. Wah, bahaya nih. Ya kan, bahaya. Dah, singkatnya, ketika di perang Bu'as ini, perhatikan nih, di perang Bu'as, Aus kalah daripada Khazraj. Aus dari Yasrib ini minta tolong ke kaum Quraisy. Kebetulan kala itu ada Al-Walid bin Al-Mughirah, sesepuh Mekah. Nah, dia minta tolong, si Aus ini minta tolong ke siapa namanya? Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, minta tolong ke Al-Walid agar mau membantu orang Aus ngalahin orang Khazraj. Dah, kata Al-Walid saya nggak mau. Saya nggak suka peperangan. Nah, ini nih penting nih, bahwa di kaum Quraisy selaku pemimpin Mekah kala itu, mereka nggak suka terjadi pertumpahan darah. Nah, ya kan? Siapa yang buat bulan-bulan haram? Jadi emang orang Arab suka perang. Suka perang dalam artian, kalau misalkan salah satu anggota kabilah A dibunuh oleh kabilah B, mereka bakal balas dendam dengan pembunuhan. Nah, sampai akhirnya kakek moyang Nabi Muhammad, Qusay ini kita ngelantur ya, kadang ke sini kadang ke sana ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ini yang memberikan aturan bahwa kita cuma boleh perang di 4 bulan haram ini, untuk meminimalisir perang. Nah, yang tadi Aus ini minta tolong ke Al-Walid bin Al-Mughirah Quraisy, nggak terima, akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Ingat, ini mereka berarti apa? Nabi tahun 570 kan?
Nah, ini udah dekat-dekat hijrah nih. Taruhlah perang Bu'as kalau nggak salah 600-an sekian lah. 25 mungkin. Ya. 632 Nabi hijrah. Oh enggak lebih dekat. 628, sorry. Ya, 628 Masehi. Kalian masih dapat nggak? Masih ya? Ntar dengar di YouTube aja ya. Oke, 628. Karena ingat ya, ini masa-masa Nabi berdakwah. Ya. 570, Nabi 63 tahunan. 570 ke sampai tahun berapa bisa menghasilkan 63 nih? 570 ke 630 tahun. Kemudian 30 dari 600 ke 630 berarti 60 tahun. Ya enggak? Ini ke 600 ini ke 600 sama dengan 600 tahun. 30 tahun. Dari 600 ke 630 berarti menjadi 60. Berarti puncaknya di 633. Nabi berumur 63 tahun dan wafat. Dapat dah? Nabi lahir tahun 570 Masehi. Kemudian diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Lahir 610 diangkat jadi nabi 40 tahun. Nah, kemudian berdakwah sampai di Mekah sampai 623 Mekah. Hijrah juga di tahun ini. Plus hijrah. Nah, sisanya 633. 10 tahun di Madinah. Nah ini ya betul nih. 623. Ini 623 ya? Ini 618. Nah, setelah tadi di Aus nggak dapat bantuan dari Al-Walid kaum Quraisy. Kenapa? Karena mereka lagi sibuk dengan Nabi baru, Nabi Muhammad. Nah, ini kan Walid bin Mughirah dari orang Quraisy dan dia bijak. Yang tadi kalau misalkan Abu Lahab ngancam, siksa kayak gitu kan. Nah, Al-Walid bin Mughirah dia nawar ke Nabi, wahai Muhammad, ya kan? Sebetulnya kayak gini, bukan apa-apa nih. Kamu dakwah, ya kan? Itu kami pecah belah. Kamu telah tufariqu bainal ummi wal ibn. Engkau telah memisahkan antara seorang ibu dengan seorang anak. Engkau telah memisahkan seorang suami dengan seorang istrinya. Engkau telah memisahkan seorang keluarga dengan keluarganya yang lain. Ya kan? Sekarang gini, tujuan kamu dakwah itu apa? Ya kan? In kana da'watuka hadhihi li ajlil mal jama'na lakal mal, ya kan? Fa'atainak. Kalau memang seandainya tujuan kamu berdakwah adalah mengumpulkan harta, akan kami kumpulkan harta dari seluruh orang yang ada, orang kaya yang ada di Mekah, kemudian kami berikan kepada engkau. Nah, wa in kana da'watuka hadhihi li ajli al-qiyadah, ya kan? Sawatnak. Kalau seandainya engkau berdakwah hanya sekedar ingin diangkat menjadi seorang pemimpin, ya kan? Sawatnak. Kami akan angkat engkau akan kami lantik. Ya kan? Kemudian apa lagi? Perempuan. Kami akan mengumpulkan perempuan-perempuan yang ada di Madinah yang paling the best. Kemudian kami berikan kepada engkau. Amma in kana da'watuka adapun kalau seandainya dakwah kamu ini kamu sedang diserang penyakit, ya kan? Kami akan mencarikan tabib yang ada di seluruh penjuru dunia untuk mengobati kamu. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini setelah apa? Setelah semua sahabat disiksa, Nabi dicela dan seterusnya lah. Enggak, malah Islam
makin berkembang. Ya kan? Justru sosok Nabi adalah Nabi itu makin terlihat. Sabar, ya kan? Akhirnya kata Nabi apa? Afaraqta ya Abul Walid. Antar Al-Walid bin Al-Mughirah ini Abul Walid namanya. Afaraqta, apakah engkau sudah selesai? Naam. Boleh. Selesai. Dibacakan ayat sama Nabi. Nah, jadi ceritanya ini si Al-Walid bin Al-Mughirah sebelum dia ke rumah Nabi buat menegosiasi tadi, dia ke tempat perkumpulan kalau nggak salah di Darun Nadwah. Ya. Di Darun Nadwah, kabilah Quraisy sedang berkumpul buat ini Muhammad nggak berhenti nih, gimana nih? Kita nggak bisa ngebunuh sembarangan. Kenapa? Yang pertama mempermalukan suku, kabilahnya. Nah ini nih saling berhubungan. Kenapa nggak dari awal dibunuh udah selesai? Ya nggak? Nggak kayak gitu sistemnya. Nah, yang ada malah makin terjadi perang. Sedangkan Quraisy nggak suka adanya perang. Toh orang yang masa yang mau dibunuh orang Quraisynya sendiri, malah mengucilkan nama kabilah tersebut. Quraisy nih, pemimpin Mekah. Udah. Kalau seandainya kabilah Quraisy, Abu Lahab misalkan ngebunuh Nabi Muhammad, yang dimana masih satu kabilah, aneh nggak? Lebih aneh daripada kabilah A ngebunuh kabilah B, tapi kabilah B nggak berani ngebalas, minta bayar diat aja. Sebetulnya minta diat itu, ingat ya, kalau misalkan terbunuh wajib membalas dendam, perang. Kalau misalkan minta diat berarti kabilah B nggak berani ke kabilah A. Ketidakberanian itu sebuah hal yang sangat hina. Nah, itu kalau misalkan kabilah A bunuh kabilah B. Ini kabilahnya ngebunuh kabilah anak dari kabilahnya. Malah makin menjatuhkan marwah Quraisy. Ya. Berapa menit kan? 17. Dah. Sampai mana? Hah? Enggak, itu udah selesai. Maksudnya ini, nah, dah Al-Walid enggak mau ngasih bantuan. Kenapa? Karena mereka lagi menyelesaikan permasalahan agama baru nih. Ada kan? Akhirnya Aus pulang dengan tangan hampa, tapi mereka membawa info terbaru. Apa itu? Ada nabi di Mekah. Si Aus ini ngomong ke orang Yasrib. Oh, kita nggak dapat bantuan, tapi saya punya info apa nih? Ya, info baru nih. Ya. Katanya di sana ada orang yang ngaku nabi katanya. Oh, langsung Khazraj ini yang nguping, ya, mereka nguping dari Aus, mereka nggak mau kalah. Takut sama ancaman orang Yahudi tadi. Kelak akan diutus seorang nabi, yang dimana nabi tersebut akan bergabung bersama kami, kemudian kami akan menangkap kalian. Oh, takutlah orang Aus dan Khazraj. Langsung Khazraj nyuri start, ya kan? Begitu tiba musim haji, mereka langsung haji, ya, jadi haji gitu, ke orang yang bernama Muhammad tadi. Akhirnya apa? Dibawa sama Nabi Muhammad ke Aqabah namanya, ya kan? Di Bai'at, dinamakanlah Bai'atul Aqabah. Oke, Bai'at Aqabah itu apa? Bai'at Aqabah itu yang datang 12 orang. 12. 9 dari Khazraj, 3 dari Aus. Dah, berbaiat. Baiat pertama. Baiat Aqabah 1. Dah. Dah ya. Oke. Nah, ini nih. Dah, selesai. Berarti mereka yang tadi, ingat ya, setelah perang Bu'as, ya kan? Ini kan setelah perang Bu'as nih. Orang Aus kalah dari orang Khazraj. Aus minta tolong ke Mekah, ya kan? Nggak ada bantuan, ya kan? Akhirnya mereka pulang, ya kan? Membawa info, cuman orang Aus dan Khazraj aja yang tahu, YTTA, ya kan? Yang lain nggak, orang Yahudi nggak. Kalau tahu ketahuan orang Yahudi bahaya, ya kan? Akhirnya mereka cuman pergi 12 orang, ya kan? Sebelum Bai'at Aqabah pertama, ini di musim haji pertama lah. Ini 622 nih. Bai'at Aqabah pertama tahun
2-2. Nah, jadi yang tadi Aus ke Yasrib, ya, kalau nggak salah saya, Khazraj duluan nih. Khazraj 5 orang, ya kan? 5 orang Khazraj pergi ke Nabi berbaiat pertama. Bukan baiat namanya, emang kayak diajarkan sama Nabi apa itu Islam gitu. Belum ada pembaiatan. Udah. Kemudian selesai dari sini, ya, 5 orang ini kembali ke Yasrib. Ya kan? Tahun depannya 622, ya, ini 621. Tahun depannya 622 sepakatlah Aus dan Khazraj collab gitu ya. Karena takut sama orang Yahudi. Kalau misalkan nanti Nabi ini, kalau kita nggak cepat, Nabi ini gabung sama orang Yahudi, nyerang kita, ya kan? Ya udah akhirnya mereka di tahun haji tahun depan, ya, berangkat 12 orang, 9 dari Khazraj, 3 dari Aus. Udah berbaiat ke Nabi bahwa kalian nggak boleh berzina, kalian nggak boleh mencuri, kalian nggak boleh menyekutukan Allah dan seterusnya. Udah, oke kata ini Aus dan Khazraj. Dah, ini nih poinnya nih, poin kenapa jalan Nabi mulus ke Madinah. Nah, ketika mereka mau pulang, ya, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu parfumnya kayak Nabi, perawakannya kayak Nabi, tampannya nggak jauh beda lah, misalnya kayak sangat merepresentasikan Nabi, ya. Sehingga ingat, walaupun mereka udah collab, udah gabung, ya, masih ada semacam, ini kan udah ada Islam nih, kan udah ada syariat Islam, kan Isra Mi'raj kan sebelum hijrah, kan intinya sholat udah ada. Sehingga Mus'ab bin Umair dia juga orang yang alim, mengajarkan fikih kayak gitu-gitulah, ya. Nah, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Ini apa nih? Belepotan tulisan tulis. Mus'ab bin Umair. Nah, ingat, dengan kefanatikan tadi Aus dan Khazraj, ya, masih ada semacam dendam, nggak puas hati. Aus kalah daripada Khazraj. Udah, akhirnya Mus'ab bin Umair, ya kan, dengan kondisi Aus dan Khazraj masih ada clash, ya kan, mereka butuh orang luar yang menengahi, entah mau jadi imam, apapun itu. Nggak boleh salah satu dari kaum Aus mengimami kaum Khazraj. Kenapa? Masih ada kefatanikan tadi. Nggak boleh juga sebaliknya. Satu orang dari Khazraj menjadi imam yang di belakangnya ada orang Aus. Nggak boleh. Sehingga tepatlah kondisi bahwa Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Dari mana coba? Kalau nggak, Nabi tahu kondisi kenapa, berarti Aus dengan Khazraj lagi ada clash. Seandainya kalian bayangkan aja, Nabi nggak ngutus Mus'ab bin Umair, apakah Islam mulus di Madinah? Enggak. Pasti, kamu nggak jadi imam kalian. Kenapa? Kalian kami kan malah, ya kan? Akhirnya Nabi mengutus Mus'ab bin Umair sebagai penengah, dan Nabi tahu kondisi tadi. Dapat nggak? Jadi nggak sekujuk-kujuk Nabi mengutus Mus'ab bin Umair selesai. Kondisinya yang sedang kita bayangkan setelah perang Bu'as. Dan perang Bu'as sedikit sekali diceritakan di kitab sejarah. Paling cuman Aus dan Khazraj ada perang, ntar menang Khazraj. Nggak selesai di sana. Masih ada dendam dari orang Aus setelah dia nggak dapat bantuan dari orang Mekah. Walaupun ntar diajak collab, sepakat bahwa daripada dikalahin orang Yahudi. Yahudi ini mereka tahu serigala berbulu domba. Ta'alab kalau di kitab tuh. Ya. Oke. Nah, kemudian tahun depannya lagi, tahun 623, datanglah 75 orang berbaiat kepada Nabi. 75 orang. 73 cowok, 2 perempuan. Baiat Akabah kedua. Isinya apa? Tentang yang tadi, kalian nggak boleh menyekutukan Allah, kalian nggak boleh mencuri, kalian nggak boleh berzina dan seterusnya. Di Baiat Akabah kedua, kalian harus menjaga saya Nabi Muhammad ini
sebagaimana kalian menjaga saudara-saudara kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian. Nah, itu bayatnya. Setuju. Dah. Sehingga ketika mereka pulang, mereka mulai menyebarkan agama Islam. Dan Mus'ab bin Umair tadi, kan ini bukan kepala suku nih, ntar kepala sukunya ada ntar Mus'ab bin Umair berhasil memegang kepala sukunya lah. Nah, kan kalau udah kita megang kepala suku udah gampang kan, yang bawah ngikut semua kan. Nah, itu keberhasilan Mus'ab bin Umair, retorikanya bagus. Gitu dah. Nah, kemudian Bai'at Aqabah kedua di tahun 623. Dah. Nah, Nabi kemudian hijrah tahun 623 ini. Dah. Ada soal sejauh ini? Ya. Nah, ini juga ntar kalau kalian baca sejarah, Abu Bakar kan tadi penyiksaan masa Al-Walid, sebelum Al-Walid lah, kan ngelihat sahabat udah kayak kasihan lah, ya kan? Abu Bakar, wahai Nabi, apakah kita tidak mau berhijrah sekarang, kayak gitu kan? Karena kondisi udah sangat genting, ya kan? Kata Nabi Muhammad apa? Ya kan? Lam ya'murnallah, belum ada wahyu, ya kan? Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya turun wahyu. Turun wahyunya kapan? Setelah perang Bu'as. Itu yang sedang Nabi ditunggu sama Allah. Maksudnya kayak momentumnya tepat. Jadi nggak sekedar belum turun wahyu. Ya. Seandainya nih Nabi hijrah ketika perang Bu'as. Di sana lagi kacau, di sini lagi kacau. Kekacauan lah akhirnya. Ya kan? Akhirnya Islam nggak bakal tersebar, ya kan? Ada soal? Ini sejarah emang dia, ini gambaran umum ya. Kalian perlu membaca. Ini kita belum ngebahas bagaimana Mekah sebelum Nabi, masa Qusay khususnya. Kemudian kapan Mekah itu ada? Mekah itu ada udah sebelum masa ada tokoh Ptolemaios dari Yunani, filsuf Yunani. Dia menyebut Mekah dengan Makrabah bahasa Arabnya. Tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau bahasa Yunani ditulis dengan Macaroba. Kemudian dialek Yaman menyebutkan dengan Makkah. Mek itu semacam kuil, kalau salah ya, kuil atau tempat. Kemudian kah ibadah. Nah, kemudian ada juga dialek yang menggunakan Bakkah. Hah? Sebetulnya saya tadi pengen ke masa Nabi Ibrahim. Kapan Mekah itu dikuasain sama, kok bisa langsung ke Quraisy? Sebelum Quraisy itu gimana? Sampai relate sama ayat yang gimana di Al-Baqarah, di ain terakhir, di rubuk terakhir. Allah merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk maqam Ibrahim musalla, itu ya. Coba ulang, Bil. Dia tepat dia ini ya, di tengah dia, sebelah kanan. Agak bawah dikit. Wa ij'alnal baita mathabatan linnas. Ya kan? Syariat haji juga dimulai dari sana. Nah, ini kita masih di Yaman, masih di Yasrib. Ntar kita bahas Mekah dari turunan Nabi Ibrahim sampai ke
Qusay. Ayat yang dibacain ke Walid bin Mughirah tadi apa? Kayaknya kalau nggak salah ya. Ada entah toha entah kayak gitulah. Ada bahasa yang huruf hijaiyah di awalnya kalau nggak salah. Kalian bisa buka di, coba ambil sorry. Fikir cerah. Di atas. Yang kanan, yang kiri, paling ujung. Hamim. Fusilat ayat 41. Ayat 1 sampai 6. Tanzilun minar rahmanir rahim. Sampai ketika Abul Walid setelah mendengar selesai ayat ini sampai wawailul lil musyrikin, dia kembali ke tadi Darun Nadwah. Kan? Ditanyalah sama orang Quraisy, kan? Bagaimana kondisinya? Kata Abul Walid, wallahi ma sami'tu hadza min qab. Demi Allah saya enggak pernah dengar kalam ini sebelumnya. Wa innahu la ya'ti minal insi wal jins. Kayak gitulah bahasanya. Enggak mungkin ini kalam manusia. Kata orang Quraisy apa? Saharaka ya Abul Walid. Sungguh si Muhammad telah menyihir kamu tadi ya. Ini bagusnya emang kalian barengan nih sambil baca Sirah Nabawiyah. Kalian petakan, kalian mulai dari Mekah kemudian Madinah. Mekah ada periode apa aja? Yang pertama masa Nabi kecil. Saya punya PDF kalau emang kalian mau ntar saya share. Dua lagi boleh Pak? Bendungan yang di Yaman tuh kapan pecah? Karena pas saya dengar ada Bani Jurhum yang pindah ke pas yang masa Nabi Ismail tuh kan karena bendungan tuh pecah juga. Itu kan kayak jauh ditarik sebelum Nabi Isa. Ya, makanya itu dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengatakan pecah bendungan kemudian Al-Azad tadi pindah. Enggak kayak gitu. Bukan cuma faktor itu maksudnya. Ada yang mengatakan beberapa orang pertama lah ngelihat ada tikus yang makan itu ngunyah itu pipanya lah, pipa yang dimana air tersebut mengalir ke pertanian, lahan pertanian. Akhirnya pecah bendungan, pertanian tadi, persawahan dan seterusnya itu kering. Dah sehingga krisis ekonomi. Nah, nggak mungkin mereka menetap. Dah pindahlah akhirnya. Nah, ada juga yang mengatakan berarti apa? Krisis ekonomi yang penting, bukan pecah bendungannya. Karena pecah bendungan ntar di masa selanjutnya direnovasi sama raja apa gitu. Intinya bukan karena pecah bendungan, tapi pecah bendungan yang menyebabkan krisis ekonomi. Mereka pindah. Belum lagi konfliknya. Konflik Yahudi dengan Nasrani. Nah itu. Jadi Yahudi kan dibela sama Persia, Nasrani dibela sama Roma. Nah, gimana? Panas nggak? Kepala kalian? Berapa kan? 34. Kalau nggak ada soal kita tutup. Gimana? Yuk, Hafiz. Orang Yahudi yang kalah tadi pindah gimana? Yang mana? Berapa pindah? Berapa pindah? Itu yang pindah ke Palestina itu. Mau kan? Ada yang ke Palestina
Ada yang ke Persia. Persia kan ngebela Yahudi tadi. Irak. Di Mekah ada juga orang Yahudi, cuman nggak banyak. Nah ini nih faktor ini juga kenapa masyarakat awam itu bisa taslim ke Nabi Muhammad, karena di Mekah ada orang Yahudi, cuman karena mereka nggak banyak, nggak berani berontak. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, oh ini yang disampaikan sama Nabi kalian betul nih, ada dalam kitab kami. Kayak gitu. Orang Yahudi di Mekah fokusnya apa? Dagang. Yang penting bisa makan lah, udah cukup. Bodo amat kami tentang kayak gitu-gitu. Dah, Rizal. Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره